Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Nur Sakinah Official. Nah, aku sekarang akan melanjutkan cerita dari novel Lalayu karya Anotor Misjo gitu ya. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube aku ya, oke? Nah, jadi aku sebelum membaca prolog ini adalah nama universitasnya si ini tuh, namanya itu Sanitari Bagirana Jayantaka. Jadi aku sebelum membaca prolog ini, aku menceritakan sedikit ya di Sisani ini. Jadi Sisani ini pernah bertemu dengan Angan di ceritanya tadi Bum Bum Hut ya. Nah, terus Sisani ini memiliki keunikan tersendiri gitu. Dia itu unik banget sampai si Angan seakan terpesona gitu. Terpesona, aku terpesona, memandang wajahmu yang manis. Ini bukan memandang wajahmu yang manis, tapi memandang wajahmu yang unik gitu. Unik, lucu, gemesin gitu. Wah, kayak Dede Gemes Rangi. Oke, kita aku juga akan cerita sedikit tentang si Sani ini ya. Jadi si Sani ini mempunyai kakak yang kembar. Sani berarti punya kakak Sana dan Sano, apa sih pokoknya Sani, Sana, Sano, Sani gitu ya, pokoknya SS semua kakaknya itu. Dan yang bikin aku speklist banget sih sama si Sani ini menyembunyikan kesedihan yang dia alami dari orang tuanya sendiri sama kakaknya ini, kakak sepupunya atau saudaranya sendiri, yaitu sama yang tidak berlaku adil. Jadi maksud dari tidak berlaku adil kayak gini, jadi si orang tuanya ini selalu menyalahkan Sani karena dia otaknya itu nggak encer gitu, kalau bahasa itunya ya loading lama gitu ya, gak terus dia juga orang tuanya juga selalu membanding-bandingkan si Sani ini dengan saudaranya yang lain. Padahal mah kalau misalnya ini mah jangan selalu membandingkan, pokoknya jangan selalu membanding-bandingkan, mau anaknya pinter kayak, mau anaknya bodoh kayak, mau anaknya ini itu gitu, jangan pernah membandingkan karena kasihan gitu kalau misalnya dibanding-bandingkan seperti itu gitu. Oke, terus lanjut lagi. Si Sani ini demi ingin kan dia itu jadi diulang lagi gitu ya, dia tuh nggak naik kelas atau nggak lulus atau apa gitu. Terus untuk menghidupi atau membiayai si semester itu gitu, dia tuh jualan guys. Dia pokoknya mah hebat banget si Sani itu, walaupun lemot tapi kalau bikin kue-kue kayak gitu, brownies atau apa, mantep, enak banget gitu ya. Jadi si Sani ini menjual kue secara online, terus dia juga dijual ke teman-temannya gitu. Nah, dari uang itu dia digunakan untuk membayar membayar uang kuliah dia yang ketinggalan. Jadi dia enggak naik kelas atau apa, dia enggak naik kelas, terus orang tuanya kecewa, tambah kecewanya lagi dia seperti tidak diperlakukan adil apalagi oleh orang tuanya sendiri gitu, oleh ibunya gitu, mamahnya, pokoknya sama ayahnya juga. Ayahnya ketika si Sani digituin sama sang ibu atau sang istri dari si ayah itu, dia diam aja, jadi nggak ngebela Sani gitu. Beda sama saudara laki-laki yang lainnya yang selalu membela si Sani, tapi ada di waktu-waktu tertentu. Nah, si Sani ini berarti berjuang banget ya dari nol sampai dia itu jualan brownies gitu. Untung dia orangnya tuh pintar banget gitu dalam mengelola keuangan gitu. Makanya si Sweety sama si Mira tuh kayak kasihan gitu lihat si Sani itu. Jadi dia menyembunyikan kesedihan di balik sifatnya itu yang periang dan bodoh itu, dan dibilang bodoh atau apa, pokoknya
bodoh itu atau lemot lah, lupaan kayak gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke prolognya. Tadi aku udah kasih tahu ya, namanya itu Sanitari Bagirana Jayantaka. Dia itu adalah anak dari seorang pengusaha ya. Terus ada satu lagi ya fakta bahwa dia itu selalu dibedakan dengan dengan saudaranya. Ayah ibunya selalu memanjakan kedua saudaranya, tapi beda dengan Sani, tidak pernah dikasih perhatian atau kasih sayang dari kedua orang tua. Jadi kedua orang tuanya itu selalu memihak kakak-kakaknya atau kakak-kakaknya, saudara-saudaranya yang lain. Karena apa? Mungkin mereka itu lebih berhasil atau lebih pandai daripada si Sani juga gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke prolognya. Jadi 1 bulan belakang ini si Sani sering bertukar pesan sama si Angan. Tapi Angan ini namanya memang Angan ya, angan-angan jauh di sana gitu. Terus obrolan mereka terbilang lancar. Masih begitu, Sani tidak suka laki-laki yang berumur matang. Jadi si Sani itu tidak suka yang om-om gitu kali ya. Tapi kalau si Sweety mah udah suka banget sama si Anatomi ya, karena udah kepincut banget sama ketampanan si Anatomi juga. Mungkin dari kisah yang dia itu kan, yang dia alami gitu, membuat oh iya si Faktur, aku tuh sebenarnya tuh nggak suka Faktur, tapi aku tuh suka si Anatomi gitu. Kalau si Sweety yang pertama di Bumbu More itu. Oke, lanjut lagi. Lo udah kerjain tugas Pak Burhan belum San gitu. Tadi si Sweety nelfon, terus si Sani melakukan panggilan ketiga dengan Sweety dan Mila. Selain teleponan, dia juga membahas pesan 2 laki-laki yang rutin membanjiri notifikasinya. Jadi si Sani ini juga suka sama salah satu penggemar atau apa gitu. Belum, tahun depan aja. Gue serius anjir, bisa-bisanya lo, gue serius anjir, bisa-bisanya lo bercanda gitu, kata si Sweety. Bawel deh, popok gitu. Jadi si Sweety itu sering disebut si popok, karena emang kalau nama Sweety itu yang aku lihat itu ya ada di merek popok Sweety ya, yang popok yang buat bayi tuh, popok pempes ya gitu. Terus si Sani malah cengesan, jujur makin ganteng aja, makin ganteng, pusing liatnya, dia baru pamer kaos olahraga baru. Jadi si Sani ini ngefans banget sih sama si Jujur, mengagumi sosok Jujur ini. Tapi ketika si Sani sama si Jujur jadian, ternyata apa, si Jujur itu memanfaatkan si Sani, karena yang sebenarnya itu adalah si Jujur itu suka sama temannya yang lain, bukan sama si Sani gitu. Alangkah sakit hatinya banget si Sani berharap banget, tapi si Jujurnya enggak berharap. Astagfirullahaladzim, sakit banget, aku juga pernah ngalamin gitu ya. Cinta tak berbalas atau cinta bertepuk sebelah tangan. Cinta berbalas tapi dia menyukai teman aku sendiri. Aduh, sakit banget, aku pernah ngerasain. Oke, next. Gue pikir pamen gebetan baru gitu, kata si Mila. Sirik aja deh kalian gitu. Terus jadi si Sani ini salah mengirim pesan. Harusnya dia mengirim pesan love, smile love itu kepada si Jujur, tapi dia malah kirim pesan smile love ini kepada si Om Angan ini. Jadi kampret gue salah kirim emoji gitu, salah kirim ke siapa, lo tarik aja pesannya gitu, kata si Mila. Tadi melakukan yang sama, baru sedetik lalu menarik pesan. Dia melihat balasannya, kok dihapus, saya udah baca loh gitu, kata si Angan. Jadi si Sani ini menamakan Om Angan ini Angan-angan. Aduh, gak sopan banget itu si Sani, tapi lucu juga gitu ya. Jadi Sani ini Om Angan ini menjawab, kok dihapus, saya udah baca loh saya balas ya emojinya love gitu. Pokoknya kalian pokoknya baper banget di sini.
cepet banget balas chat gue. Ini orang mantengin chat kali ya, cepet banget ya. Iya, mantengin chat lah. Orang yang diincarnya juga si Sani. Aneh-aneh banget si Sani, emang lemot banget gitu ya. Jadi siapa sih gitu, kata si Sweety merasa bodoh ah, gue mau ghosting, mana dibalas lagi emojinya. Tuh ah, gue mau ghosting, mana dibalas lagi emojinya. Om, ya gitu om. Siapa orangnya? Om, ya gitu om, kangen gitu. Terus kata si kangen gitu. Terus angan siapa kok gue nggak tak, angan siapa kok gue nggak tahu gitu, kata si Mina. Om ini cakep sih, tapi om gue nggak suka, saya umurnya jauh dari gue gitu, kata si San. Umur hanyalah angka San, bye jodoh lo gitu. Ya benar sih apa yang dikatakan si Sweety juga, ujung-ujungnya jodoh kan. Sani mengabaikan ucapannya si Siti dan dia baru saja memblokir nomor nasi angan. Wah, tega banget ya si Sweety, astagfirullah. Siti kalau aku punya calon suami yang bucinnya kayak itu, aku nggak apa-apa ya. Soalnya kenapa? Karena bisa menjaga perasaan kita gitu ya. Oke, lanjut. Terusan katanya lo jualan kadal putih, mana kadalnya gitu. Ya gila, mana ada sisa nih jualan kadal putih. Yang ada dia jualannya apa coba? Brownies guys, kue. Terus si Sani tengah duduk di bangku lapangan polisi. Jadi si Sani, si Sweety kayak gitu tuh suka banget ya namanya nongkrong di lapangan poli. Yang lain nongkrong di basket, lah ini di lapangan voli. Mana yang jadi takut aja ada mahasiswa yang mau ngecengin dia. Aduh, ada-ada aja ya. Sial, gue udah bawa duit juga gitu, kata si LP. Lagian percaya aja, ngupil enak juga ya sih. Ngupil kayak gini apa gini sih, gini ya ngupil kayak gini. Aneh. Terus nih ngupil, terus si Sani ngupil set, gue kan enggak ke Kevin. Jorok banget nih anak, heran deh. Sweety sama Mila betah temenan sama lo, mereka enggak ngap apa gitu. Terus kali si LP, jaim dong San, kalau ada laki-laki ganteng gimana, malu kan ketahuan lagi ngupil. Set itu mah dadah biasa basisan mah. Deh nggak ada yang kayak nggak bakalan ada laki-laki ganteng. Laki gantengnya belum muncul, dia menghindarkan pandangan. Dan dia dari satu sosok yang benar, ya amplop, itu kan Om Angan yang sedang mau Angan melihatnya yang sedang mengopi. Om Angan, ya Allah. Dan Om Angan ini tertawa dan berjalan semakin dekat. Om itu ngapain jalan ke sini? Gue kan lagi ngupil gitu, kata si Sani. Cabut ah, enakan ghosting. Sani gitu, kata si Angan tuh. Maaf om, saya lagi ghosting, jangan ganggu gitu. Terus kaburlah si Sani dengan cara paling unik karena sudah keceplosan membeberkan rencana Sani. Aduh, Sani itu lemot apa gimana kok mau kabur atau mau ghosting itu sampai bilang-bilang ya salam gitu. Apa aja bos, kok sih gini-gini banget ya. Ini ikan wapet nama ya. Ini chapter satunya namanya Angan Tinggi Langit Junit. Status tamu kampus, julukan Buti, bucin sejati, kelebihan jago bikin hati ketar-ketir. Kekurangan nggak ada, bukan nggak ada kekurangannya, apalagi aduh, makhluk Tuhan yang paling wah. Kalau aku kan pecinta ARMY gitu. ARMY itu selain ARMY BTS, aku juga pecinta ARMY. ARMY itu adalah aku itu pencintanya dua. ARMY BTS sama ARMY baju militer. Jadi TNI ya. Jadi aku ngefans sama BTS sama Abdi Negara atau TNI.
TNI Angkatan Udara, Angkatan Laut, Angkatan Darat. Aku ngefans sama mereka. Jadi gak salah dan gak aneh kalau misalnya di Instagram aku berteman sama Angkatan Udara, Angkatan Laut kayak gitu, karena aku ngefans banget sama TNI gitu. Bukan karena ganteng atau apa, karena aku suka banget dan salut banget sama TNI gitu, karena mereka membaur dengan masyarakat kita. Oke, lanjut. Hisani menghampiri si Sweety dan Simila setelah kabur dari angan. Terus dia duduk di samping Sweety menyeruput jus jeruk sahabatnya sampai habis. Tiba-tiba dia gatal ingin bertanya, beb gitu kata si Hisani sambil menarik blusnya si Sweety. Apaan, jangan kayak anak bocah deh tarik blus ya, ajarin gue jurus menghilang lo dong. Terus si Sweety hah, terus dia menyorot kepalanya si Sani tok gitu. Lo pikir gue Naruto bisa menghilang segala, suka aneh-aneh lo ya, aduh bikin gue darah tinggi saja gitu. Emang si Naruto bisa ngilang peran? Si Naruto bukan bisa ngilang gitu, tapi si Naruto mah berubah jadi 7 kan bukan. Terus si Naruto, oh iya, si Naruto juga bisa menghilang kayak si Sasuke gitu. Terus si Mila menjawab, kenapa sih pertanyaan lo makin hari makin absurd gitu, kata si Mila. Bukan gitu Mil, masalahnya gue baru sadar sekarang, gue bilang sama orang itu lagi ghostingin dia. Aduh Gusti gitu kata si Sweety. Kapan lo pinter sih, ngapain lo ngomong kalau mau ghosting? Ya bener juga sih kata Sweety, ngapain sih kamu ngomong Sani lagi kalau kamu itu lagi ghostingin orang? Astagfirullah, tebak talang. Aku aja yang baca novelnya aja, baca novel di novel kayak Another Mission ini di Wattpad aja geleng-geleng kepala, banyak ketawanya aku melihat kelakuan si Sunny, si Sweety sama si Mila ini. Jadi kalau Mila itu lebih ke keras ya, keras banget gitu, tapi kalau si Sunny agak lemot. Kalau si Sweety suka menghindar dari kata-kata yang akan terlontarkan gitu. Oke, lanjut. Salah dia, gue lagi ngupil, dia malah mendekat. Belum pernah gue peperin upil sih. Bukannya aduh kisah ini tuh polos banget dia gitu. Salah dia, gue lagi ngupil, dia malah mendekat. Belum pernah gue peperin upil sih. Bukannya unik, lo lagi ngupil dia deketin, apalagi ada laki-laki yang kayak gini. Kayaknya itu omongannya bucinnya itu bukan bucin lagi, bucin sejati itu berarti selamanya. Mantap. Oke, bentar, laki-lakinya siapa dulu nih? Jujur gitu kata si Sweety. Bukan ini mah om kangen gitu kata dia. Lo pakai susuk dukun mana nih, kenapa kangen? Enggak ilfil ya lo ngupil hehehe gitu. Gue mah nggak perlu susuk beb gitu, gue mah nggak perlu susuk beb, gue udah secantik bidadari gini gitu kata si Sani sambil mengibas sama gitu. Sani rambut lo ganggu tau gitu kata si Mila. Lagian kalau lo mau menghindar jangan bocorin dong. Aduh si Sani ini yang temennya yang dua iya masih pintar ya, waras gitu ya. Ini yang satunya aduh lemotnya kebangetan, polosnya kebangetan. Aduh, tapi dia apa adanya. Jadi dia menyembunyikan kepedihan di balik sifat-sifatnya itu. Patut diacungi jempol juga sih Sani ini. Sweety dan Mila ikut berdiri saling mengikuti Sani. Mereka mengikuti dari belakang, membiarkan Sani menjadi pembuka jalan. Aduh, kayak ajudan dan bukan kayak ajudan ya, kayak pemimpin dan juga ajudan, para ajudannya gitu, kayak bodyguard sama itunya, sama pemimpinnya gitu. Beberapa kali sih Sani ini menyapa teman dari berbagai waktu. Jadi Sani ini orangnya selain easy going, dia itu ramah terhadap orang-orang dan murah senyum juga. Lo nggak boleh ghosting gitu San, kalau lo nggak suka mending jujur aja gitu. Terus kata si Sweet, ngaca Sweet dulu lo begitu gitu kata si Mila. Terus tapi gue nggak ghosting, Sani mah kurang ajar. Aduh Sweet kalau ngomong tuh udah bikin, kalau si tapi
Maksud gue bukan jujur gebetan loh, Sance. Ini nyeselin banget jujur mah di fakultas Beb ada Sani uyuhannya si Mila sama si Sweetie ini sabar punya temen kayak gitu, polos-polos gimana gitu ya, omong-omong rasa sama siapa, omong-omong rasa sama siapa gitu, kata si Mila menyela sembari menunjuk kilas si penyiar radio setiap hari Kamis. Ganteng amat anak kampus ini, itu yang namanya Kak Angan, Mil. Kata Kak Angan, sahabat kita yang bolot ini lucu. What happened? Lucu, bukan lucu lagi, lucu, gemesin, apa adanya, lemot juga, terus polos, dan dia itu yang paling is the best, itu kuat banget. Kuat dalam hati bukan dia kuat kayak superhero Wonder Woman gitu ya, tapi dia kuat banget karena dia menyembunyikan kepedihan di balik sifatnya seperti itu gitu. Cuman hanya Mila dan Sweetie saja yang tahu yang sebenarnya gitu, yang dialami si Sani ini. Sani dibilang lucu sama Kak Angan, wow. Terus seumur hidup gue nggak pernah dengar ada laki-laki bilang Sani lucu, ini pertama kalinya gitu. Sani tidak mau berkomentar, dia mau sok cantik saja dan mengabaikan yang lainnya. Wah, 3 serangkai gitu. Siapa sih Rasa ini ada penyiar radio di universitas tadi ya. Kalian mau ke kelas ya gitu. Hai Rasa, kalian mau ke kelas ya, kata si Rasa. Ya, lo mau ke kantin. Jadi si Rasa ini adalah sepupunya si Om Angan ini. Iya, lo mau ke kantin. Sendirian aja gitu, kata si Sani. Padahal itu si Angan udah berdiri di samping si Rasa gitu ya. Pokoknya si Sani mah pura-pura menganggap si Angan ini nggak ada gitu di depan si Rasa gitu. Sendirian di samping gue, ini sepupu. Sani menyela, oh sendirian, hati-hati ya, banyak buaya darat berkeliaran di kantin. Aduh ya Allah, banyak buaya darat ya, berarti anak dia menganggap anak laki-laki di kampus itu buaya darat yang ada di kantin. Keren banget si Sani ini. Angan menahan tawa, tapi dia sudah senyum dulu melihat Sani mengabaikan keberadaan dia memandangi Sani, tapi perempuan itu hanya melihat pada Rasa tanpa sedikit pun melirik ke arahnya. Lo mabuk ya San, ini kan ada Kak Angan gitu. Bukan mabuk gitu teh, karena malu juga apa juga, jadi bercampur aduk gitu ya. Oh kamu udah kenal sama Kak Angan gitu. Iya soalnya gak ada siapa-siapa Beb, gue cuma lihat sih. Jadi setelah kamu ghostingin saya, kamu terang-terangan bilang saya gak ada. Duh, aku aja yang baca itu udah ketawa mulu aku. Aduh, pengen ketawa ngakak, bener ketawa ngakak ya. Ada suara tapi kok ada suara kok tapi nggak ada wujudnya ya kok. Terus nggak ada wujud yang ngomong Beb gitu, kata si Sani bertanya sama Sweetie. Serem Beb, yuk cabut. Mila memberi kode melalui mata pada Rasa buat perempuan itu segera menjadi masuknya. Untung saja rasanya emang si Rasa peka banget ya. Sani hendak mengejar Sweetie dan Mila, tapi pergelangan tangannya ditahan oleh Angan. Aduh, siapa sih yang pegang-pegang pergelangan tangan bikin merinding ajojing aja. Tolong pergi jauh-jauh, jangan ganggu saya. Kamu tahu nggak sih kalau kamu lucu gitu, kata si Angan. Kalau itu sih saya tahu. Aduh, nggak lihat siapa tuh yang ngomong. Tuh polos banget sih Sani itu. Angan tertawa pelan. Ya udah, lanjutin ghosting yang kamu bilang. Saya tunggu kamu buka blokir. Maksudnya buka blokir di WhatsApp ya. Lalu sampai ketemu lagi Sani, semoga Tuhan dengar doa saya supaya kita rajin ketemu, jadi yang nggak perlu chattingan itu. Sani terpaksa melihat Angan saat mendengar ucapannya. Belum sempat mengatakan apa-apa, Angan sudah pergi berlalu setelah melempar senyum sampai langsung pipinya kelihatan. Aduh ganteng banget gitu. Kemudian benar pecah, Om, terus dia bertanya, kamu manggil saya? Maksud kalimat terakhirnya apa sih Om? Saya bingung ngomongnya, pelan-pelan dong, udah tahu saya bohong. Tuh dia apa sih, dia jujur banget gitu ya.
Saya bilang semoga Tuhan dengar doa saya supaya kita rajin ketemu, jadinya nggak perlu chattingan gitu, kata si Angan. Emangnya om doa apa sama Tuhan gitu, kata si Sani. Angan mendekati telinganya saya untuk berdoa supaya kamu mau kencan sama saya. Hah, om bilang apa? Gak dengar. Bukannya kesal, Angan malah tertawa. Aneh sih, kalau dipikir-pikir Angan tidak suka perempuan Lola alias Sodi lama, tapi sejak ketemu Sani entah kenapa dia suka aja melihat kelucuan yang dibikin oleh Sani itu ya. Saya berdoa supaya kamu mau kencan sama saya, masih kurang jelas gitu kan. Terus baru akan Sani menjawab, tiba-tiba ada suara yang berteriak, Sani. Ketika Sani mengalihkan pandangan melihat Juju mulai berkata, aduh bebek. Kemudian dia mulai pandangan, oh maafin nih, doanya enggak saya aminin, saya mau balik ghosting lagi, dadah om. Ya Allah, jujur banget ya si Sani ini. Sani berlari cepat dengan senyum lebar menghiasi wajah, meninggalkan Angan sendirian. Di belakang sana Angan melihat Sani tersenyum lebar kepada Asif. Gue juga mau disenyumin kayak gitu, gimana ya rasanya? Duh, om Angan kalau mau, om Angan mau sama saya aja gitu, bucin gitu. Pokoknya segitu aja cerita dari si Sani ini atau Lalayu ini, karya Anos Darmisjo. Pokoknya kalau misalnya kalian pengen cerita selengkapnya, alangkah lebih baiknya jika kalian jika kalian baca di Wattpadnya @anothermisjo gitu, karena itu lengkap banget gitu ya sampai tamat, dan ini belum dihapus juga. Nggak tahu ini mau dibukuin atau enggak ya. Kalau dibukuin juga aku berarti harus harus ngumpulin uang dulu. Pokoknya kalian jangan lupa membaca di Wattpad juga gitu, karya novel atau karya-karya penulis dari novel Another Miss Jo dan yang lain dan teman-temannya sekalian gitu. Pokoknya jangan lupa lah inti nama ya, karena kalau misalnya kalian lupa, aku nggak bisa ngebayangin kalau misalnya kalian lupa gitu, karena ini adalah kampus seriesnya banget gitu. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube ya aku ya, karena like and subscribe itu gratis. Oke.